Syukurku bawa padamu, sebab kemurahan-Mu Kau perhitungkan hidupku. Aku memuji-Mu. Syukurku bawa padamu, sebab besar kasih-Mu Kau perhitungkan hidupku. Aku memuji-Mu. Aku akan menyembah-Mu, nyatakan kebesaran-Mu dalam tarikan nafasku, dalam tarikan nafasku. Aku akan memuji-Mu, nyanyikan kebaikan-Mu dalam tarikan nafasku, dalam tarikan nafasku. Aku memuji. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah.
Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan. Kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Kami ucapkan shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah, mari sama-sama kita bangun mesbah doa, pujian, penyembahan. Satukan hati kita bersama dengan keluarga kita pada hari ini. Yes. Biar kita boleh merasakan lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bawa doa kita di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Sungguh kami kagum akan segala kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dengan sepakat hari Tuhan, kami mengatakan shalom untuk Indonesia. Kami memberkati Indonesia, tanah air udara Indonesia diberkati oleh Tuhan. Para pemimpinnya dapat memimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Tuhan, jujur dan adil, sehingga membawa terobosan baru buat Indonesia tercinta. Kami memberkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, para anggota DPR MPR. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga memberkati para pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk Pak Niko, Tuhan pengurapan yang terus mengalir bagi Pak Niko. Berkati juga Ibu Hermin, Tuhan perlindungan Tuhan ada buat Pak Niko dan Ibu Hermin. Kami juga memberkati Tuhan gembala kami Tuhan, untuk Pak Budianto Totong Tuhan, untuk Pak Dharma Tuhan, para pekerja, para anak-anak Tuhan, hamba-Mu yang melayani Tuhan. Biar Engkau terus pakai dengan pengurapan yang khusus melakukan amalan agung di era Pentakosta ketiga, di pulau yang terbesar terakhir di zaman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada hari ini Tuhan kami terus angkat hati kami. Kami mau bawa pujian yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik, bawa saya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Haleluya. Siapkan hati dengan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya Kami berikan kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau saja. Haleluya. Engkau yang di rumah mau berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Yes. Karena Dia Tuhan yang dahsyat, Dia layak diagungkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yeay. Sama-sama yang katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi yuk sama-sama katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu apa? Lalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta
Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Masih siap memuji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Hey! Yang di rumah-rumah sampai tepuk tangan yuk sama-sama. Hey! Kita mau katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi yuk katakan sama-sama, ku terima janji Allah di kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan dengan iman inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Dengan iman katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sorak-sorai buat Raja kita. Katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sukacita Tuhan mengalir bagi setiap kita pada hari ini di rumah-rumah kita. Hanya Tuhan Yesus pertolongan kita. Dia harapan satu-satunya. Apapun situasi yang kita hadapi, bukan dengan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara, tapi semuanya karena kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita katakan pujian sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi sama-sama dengan iman katakan pujian sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
Segala pujian, hormat, dan syukur bagi nama-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih kalau di minggu ini kami boleh bersekutu. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan baik. Bahkan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicara kepada kami Roh Kudus, kami siap mendengar. Berbicara kepada kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Ya, shalom. Tema khotbah hari ini adalah God's love is amazing. Kasih Tuhan sungguh menakjubkan. Terambil dari Mazmur 36 ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Kasih Allah tak terbatas dan tak pernah terselami oleh kita manusia. Bumi serta isinya dan alam semesta serta makhluk yang ada di muka bumi ini diciptakan karena kasih-Nya. Bahkan kita manusia diciptakan, kita boleh ada di bumi ini. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Dia sungguh baik, sangat baik, amat baik bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya ini penuh dengan pengorbanan, karena Dia sangat mencintai dan mengasihi kita, anak-anak-Nya. Allah memberikan janji kepada manusia, dan janji itu diberikan juga kepada Bapak Abraham untuk kita, bangsa-bangsa, sesuai dengan Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Karena kasih Tuhan, Tuhan Yesus melakukan segalanya bagi kita. Dia menjadi kutuk di atas kayu salib, supaya berkat Abraham itu boleh sampai pada kita. Jadi Dia melakukannya memang segalanya untuk kita. Apa saja yang telah dilakukan Tuhan Yesus atas kasih-Nya kepada kita? Yang pertama, menyelamatkan dan menebus dosa kita tentunya. Yang kedua, memerdekakan kita sesuai dengan Yohanes 8 ayat 36. Yang ketiga, memberkati dengan berkat janji terhadap Abraham. Yang keempat, menyembuhkan dengan bilu-bilu Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Yang kelima, memberikan akses kepada kasih karunia. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita memperoleh oleh iman kepada kasih karunia. Yang keenam, memberikan Roh Kudus sebagai pendamping, mentoring, dan penghibur bagi kita tentunya. Ngomong-ngomong, kita tentunya selama ini kita mendengar Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Siapakah si Tuhan Yesus?
Kalau kita baca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Siapa kita manusia? Efesus 2 ayat 10 katakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Manusia buatan Allah, sang master plan, dan diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan adalah Tuhan Yesus dan Allah sendiri. Firman yang tertulis Alkitab adalah hukum yang berlaku di dalam kerajaan Allah yang kita harus baca supaya kita mengerti. Hukum itu bagi kita yang hidup di dalam kerajaan Allah di dunia ini, maka hukum itu seharusnya efektif 70% dalam hidup kita. Karena itu, setiap daripada kita baca firman Tuhan setiap hari, mengerti dengan baik. Lukas 8 ayat 9 sampai dengan 11 dan 15. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang ayat 15-nya, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Benih itu ialah firman Allah. Tuhan katakan kepada orang lain, semuanya dalam perumpamaan. Tetapi hanya kepada anak-anaknya diberikan perumpamaan dan juga pengertiannya. Kalau dia katakan benih itu adalah firman Allah, artinya benih itu harus tertanam di dalam diri kita. Kalau benih itu adalah firman Allah, benih itu namanya benih. Benih itu adalah suatu makhluk hidup, dan itu harus bertumbuh. Dan kalau kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dia harus bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana numbukannya? Yaitu merenungkannya dan melakukannya. Kalau kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacalah baik-baik dan renungkanlah. Saya bacakan lagi ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi artinya apa? Buah itu, kalau kita melakukan firman Tuhan,
nggak semerta-merta dia menghasilkan. Dia akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Artinya kalau dalam ketekunan perlu waktu. Karena itu perlu waktu. Jadi setiap daripada kita perlu tekun. Perlu tekun, perlu waktu. Apakah kita perlu waktu? Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan setiap hari. Hari ini, besok, lusa, seminggu, sebulan, setahun. Tapi pada saatnya akan berbuah. Dan pada saat berbuah, itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa dan menyenangkan dalam hidup kita. Hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, tentunya kita bersyukur dan bersuka cita apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Yang kedua, bertumbuhlah terus dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan intim, doa, pujian, penyembahan. Yang ketiga, mengasihi Dia dengan melakukan firman Tuhan. Bagaimana? Yaitu sesuai dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi memang perlu ketekunan untuk menghasilkan buah. Tapi orang-orang tertentu itu dia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Karena itu baca, hafalkan ayat-ayat menjadi rema, renungkan dan lakukan. Kasih Tuhan sungguh-sungguh menakjubkan. Tidak bisa diukur betapa tinggi, betapa dalam. Dia yang menciptakan semua alam semesta ini. Dia yang maha mulia. Tapi dia yang merendahkan dirinya, berkorban bagi kita. Karena itu, persiapkan diri kita juga untuk kemuliaan bagi namanya. Saya bacakan ayat terakhir, Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani, yaitu kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan perjamuan kudus. Roti, cawan, perjamuan, dan juga atau yang bagi di rumah bisa crackers ataupun juga sirup. Kirapa siki karapa yeke karapa yeke karapa para. Kira para yeke karapa yeke karapa para. Kira para yeke karapa yeke karapa yeke karapa para.
Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk firman mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa kasih-Mu ya Allah begitu luar biasa. Sungguh menakjubkan bagi kami Tuhan, tiada bandingnya, tiada taranya. Dan biar kami juga menghargai itu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kalau sebentar kami akan sehidangan dengan Engkau Tuhan. Urapi perjamuan kudus ini, yang sakit disembuhkan, yang beban berat dilepaskan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia disalahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan bagi yang alami sakit penyakit, bisa letakkan tangan kiri di tempat yang sakit. Apakah itu di kepala, di dada, di perut, di pinggang, di punggung, di tangan, di kaki. Dan kami percaya kalau dua orang sepakat sesuai dengan Matius 18 ayat 19, maka apapun yang kita minta itu boleh terjadi. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala penyakit telah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut keluar segala sakit penyakit yang disentuh tangan kiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut segala sakit penyakit yang disentuh tangan kiri. Kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkati organ tubuh tersebut oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Organ tubuh tersebut jadilah sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bagi yang mengangkat tangan, diberkatilah secara ekonomi. Diberkati dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel, yaitu berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberkati berlimpah, limpah, limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Shalom Jemaat Lewi terkasih, berjumpa kembali dengan saya Angelika akan menyampaikan kegiatan gereja kita dalam Lewi News minggu ini. Tema gereja kita bulan ini adalah God's Love is Amazing, kasih Allah yang menakjubkan. Sehubungan dengan kondisi terkini terkait COVID-19, maka kami menginformasikan ibadah Minggu GBI Lewi, wilayah Cibubur yang biasa diadakan secara onsite atau tatap muka, khusus bulan Februari ini akan diadakan secara online di channel Lewi Ministry. Ibadah pertama pukul 9 dan ibadah kedua pukul 11. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat GBI Lewi di nomor 0813 6516 7402. Kelas BP2N GBI Lewi akan dimulai pada bulan Februari 2022. Bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan di bulan Mei sampai Juli 2022, dapat mengikuti bimbingan pranikah setiap hari Sabtu dengan jadwal sebagai berikut. Sabtu 12, 19, 26 Februari dan Sabtu 12 Maret 2022 pada pukul 10-12 siang. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi PDP Thomas Meleaki di nomor 0812 9629 0351. Kami mengajak seluruh jemaat untuk terlibat dalam KUL di wilayah masing-masing. Info lengkap silakan hubungi PDP Heri Santoso di nomor 0851 0046 5050. KUL WBI Lewi Selasa 15 Februari 2022 pukul 2 siang dan menara doa WBI Lewi pukul 2 siang. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sampai bertemu dalam Lewi News minggu depan, selalu mengikuti prokes 5M. Salam sehat, salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan, kita akan doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya juga kami memberi apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Karena lebih baik berkat memberi daripada menerima. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Sehingga semuanya dapat dipakai, dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi bagi Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap memberi sama-sama angkat tangan. Amin. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan.
Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan bermain, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.